Betapa kami bersyukur Tuhan. Tidak ada yang bisa kami berikan selain hidup kami, selain rasa syukur kami atas kebaikan-Mu. Kami mau hidup di dalam-Mu Tuhan. Yes. boleh menikmati keindahan di dalam hadirat Tuhan.
Kami bersyukur Tuhan, Engkau ada di tengah kami, dan kami bersyukur bahwa kami dapat memandang kemuliaan-Mu. Kiranya Tuhan pada saat ini kami boleh menikmati lebih dalam hadirat-Mu melalui firman-Mu. Kami boleh mendengar apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan. Selama kami hidup, kami ingin bertumbuh, menjadi semakin lama, semakin dewasa di dalam Tuhan. Kami serahkan hidup kami serahkan hamba-Mu ini juga yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan urapi, Tuhan pakai untuk menyampaikan kehendak-Mu kepada kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom. Senang bisa bertemu kembali dengan saudara ya. Saya senang setiap kali saya kesini saya selalu menikmati penyembahan ya. Bagi saya di sini ini bukan hanya diundang khotbah, tapi bagi saya sih refreshing juga, refreshing rohani, karena kan pasti selalu diawali dengan penyembahan dulu ya sebelum masuk. Jadi saya menikmati aja. Sebenarnya saudara ya, dimanapun kita beribadah bukan masalah gedungnya, gede atau kecil, besar kecilnya, tapi yang penting itu ketika kita datang, kita terbuka, kita minta Tuhan, saya hari ini waktu dengan Tuhan ini saya pergunakan sebaik mungkin. Menyembah ya menyembah dengan sungguh-sungguh, dengar firman ya dengar firman dengan sungguh-sungguh. Nah, saudara akan merasakan tuh bahwa sebenarnya Allah hadir loh di sini. Ya, puji Tuhan loh. Gereja saudara itu enggak gede banget seperti yang ini, tapi saya merasakan bahwa Allah hadir di tengah-tengah kita. Kehadirannya terasa. Oke, puji Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang harta surgawi. Ya, saudara. Saudara pernah menyaksikan upacara pemakaman orang-orang Tionghoa? Nah, mereka suka membakar rumah itu ya, rumah-rumahan. Jadi saya kalau menjelang kalau melayat ya atau maisong sebelum hari H dimakamkan biasanya rumah-rumah sudah tersedia. Saya paling suka. Kenapa? Karena kalau melihat rumah-rumah itu bagus-bagus, ada yang membuat rumahnya itu sangat indah sampai ada orang-orang yang penjaganya ya. Terus kemudian ada mobil-mobilannya, ada motornya, ada segala sesuatu yang disertakan. Nah, memang sebenarnya dalam pemahaman orang Tionghoa ya, dalam adat itu bahwa ketika seseorang meninggal, dia disangoni istilahnya. Disangoni itu jadi dibakar rumah-rumah itu supaya nanti akan sampai di surga. Jadi ketika yang meninggal ini sampai sudah ada rumah di sana. Makanya mereka ada bakar uang-uangan kertas, rumah-rumahan kertas. Nah, saudara, yang menarik kan biasanya, kadang-kala kalau kita di sini, rumah kita itu jelek gitu ya. Rumah kita itu biasa, tapi waktu bakar rumah-rumah itu kita buat rumah semegah mungkin kan. Karena dalam bayangan kita nanti nih di surga gitu ya, di nirwana atau dimanapun, nanti kita akan memiliki rumah yang tingkat 2, ada yang membangun tingkat 3 dengan banyak kendaraan, dengan banyak kemewahan di dalam rumah itu. Sebenarnya itu adalah gambaran harapan yang tidak terpenuhi pada waktu kita di dunia. Betul nggak? Di dunia tidak punya rumah, jadi kemudian ketika kita membakar rumah untuk orang lain, kita buat semegah mungkin supaya dalam bayangan kita mereka juga bisa menikmati keindahan nanti di surga. Nah, apakah sebenarnya yang dimaksud dengan harta surgawi itu seperti itu? Yang kita bisa bakar di sini jadi di sana gitu. Ternyata tidak semudah itu gitu loh. Tidak segampang itu. Ya. Sekarang nih anak-anak muda ini, saya lihat banyak anak muda di sini ya. Anak muda ini dengan anak Gen Z ini ya, Gen Z ini, generasi Z ini, wah, mengejar keinginan untuk menjadi kaya dan secara cepat, instan, itu sudah menjadi kerinduan ya. Makanya dari mereka dari kecil, baik kadangkala lewat game, bukan hanya ngegame tapi cari uang lewat game gitu.
berusaha melakukan sesuatu karena dia merasa orang tua saya seperti itu, saya ingin lebih daripada orang tua saya. Nah, kadangkala kita jadi lupa ada sesuatu yang lebih berharga dari sekedar harta yang kita cari di dunia ini. Nah, harta surgawi. Nah, tadi kan budaya Chinese ya, budaya Tionghoa mengatakan seperti itu, dengan membakar uang maka bisa terkirim ke sana. Tapi sebenarnya itu tidak terjadi pada faktanya. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan harta surgawi? Harta surgawi adalah istilah kalau di dalam Alkitab itu yang menggambarkan kekayaan rohani atau berkat abadi, berkat kekal yang berasal dari hubungan kita dengan Tuhan. Jadi segala sesuatu yang bersifat kekayaan atau berkat rohani yang kita terima itu disebut dengan harta surgawi. Dan itu ada, itu pasti kaitannya. Ya namanya yang punya surga itu Tuhan ya. Yang punya alam rohani ini Tuhan, pemilik utama. Yang bisa memberikan segala kekayaan rohani ini Tuhan. Maka ya mau gak mau itu ada kaitannya dengan hubungan kita dengan Tuhan. Nah, di Alkitab ketika membahas tentang harta surgawi itu ada dua sisi. Yang pertama ini berbicara tentang Injil yang kita terima, yang mengubahkan hidup kita, yang menyelamatkan kita. Yang berikutnya, memang ini berbicara tentang segala yang kita lakukan, kebaikan, perbuatan saleh, sedekah atau apapun. Dan apabila kita melakukannya untuk Tuhan, untuk melayani orang lain, maka itu akan mendapatkan upah di sana. Jadi ada upah rohani lah yang kita dapat nanti. Oke, mari kita akan bahas satu persatu. Ayat Alkitab mengatakan di dalam 2 Timotius 1 ayat 14. Ya, 2 Timotius 1 ayat 14. Sudah menemukan? Amin. Baik, mari kita akan baca bersama-sama. 2 Timotius 1 ayat 14. 2, 3. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Oke. Ini satu ya, pernyataan harta saya kasih tebal. Lagi, kita akan baca dalam 2 Korintus 4 ayat 7. 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-7. 2 Korintus pasal 4 ayat ke-7 mengatakan, 2, 3. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami sendiri. Bu, kenapa kok bisa menyimpulkan bahwa harta yang dimaksud di sini adalah tentang Injil? Nah, saudara harus lihat, baca ayat-ayat sebelumnya. Pembahasan ayat-ayat sebelumnya baik di 2 Timotius maupun di dalam 2 Korintus itu membahas tentang Injil. Berita kesukaan. Yesus yang menyelamatkan. Berita itu yang kemudian diterima oleh seseorang yang memberi kepada orang itu kekuatan. Perubahan hidup, itu yang disebut dengan harta rohani. Nah saudara, ketika harta rohani menunjuk kepada Injil yang menyelamatkan, Paulus menyampaikan bahwa kekayaan ini adalah kekayaan yang nilainya miliaran rupiah, bahkan lebih daripada triliunan rupiah. Kenapa itu terjadi? Karena harta ini seperti memberi kekuatan buat kita untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Makanya di dalam 2 Korintus dikatakan bahwa harta ini, Injil yang menyelamatkan ini seperti digambarkan seperti harta karun di dalam bejana tanah liat. Jadi bejananya ini kalau nggak ada harta di dalamnya, harta karun, misalnya saudara ya, dulu pencarian harta karun, sekarang sudah tidak ada, cuman di film-film masih ada. Kalau ketemu harta karun gitu ya, gendoknya, bejananya ini biasanya bejananya sudah pecah-pecah, nggak berarti, bukan itu yang berartinya membuat berarti itu hartanya ini loh, yang kemudian bejananya jadi nilainya tinggi. Walaupun gendoknya pecah-pecah, kalau itu menyimpan harta karun, nilainya jadi naik. Nah saudara sadar nggak bahwa sebenarnya kalau tidak ada Yesus Kristus di dalam kehidupan kita, yang menyelamatkan kita,
yang menebus kita, yang menggantikan kegagalan atau kemunafikan atau kejahatan kita dan diganti dengan hidup yang baru, maka sebenarnya hidup kita tidak ada maknanya. Betul enggak? Sebenarnya kita ini adalah bejana tanah liat. Kalau enggak mau, silakan coba. Kosongkan itu harta itu. Tinggalkan Yesus. Ini baru kali ini ya, khotbah suruh meninggalkan Yesus. Kalau saya mengatakan kepada anak muda atau orang yang petobat baru, saya selalu ngomong, coba. Selalu dicoba. Kalau kamu ingin mencoba mengalami hidup yang mengalami kekayaan, harta yang lebih indah dari apapun, cobalah terima Yesus dalam hidupmu. Maka engkau akan merasakan bahwa ternyata hidup itu menjadi lebih bermakna. Waktu saya masih kuliah, belum kuliah di teologi, masih kuliah di umum, ya, saya ikut terlibat dalam pelayanan mahasiswa. Ada pembina mahasiswa saya, beliau dari Ambon, dan beliau mengatakan seperti ini. Saya berasal dari Ambon, pedalaman Ambon, kita katakan. Saya dari segi asal mula, saya dari kampung, dari desa. Dan di antara keluarga, saya ini muda, paling muda. Istilahnya gak dipandang lah, gak terpandang, dia bilang gitu. Tapi ketika saya memutuskan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya memiliki sesuatu yang berubah gitu dalam kehidupannya. Dia mengalami perubahan, kemudian dia memutuskan untuk menjadi hamba Tuhan, melayani Tuhan, melayani mahasiswa secara penuh waktu, menjadi hamba Tuhan. Waktu saya memutuskan untuk menjadi hamba Tuhan, satu kali ada satu kesempatan, dia kata, saya orang yang biasa, kalau ngomong dengan orang tua aja segan. Tapi pada satu kesempatan saya diundang kembali ke Maluku, ke Ambon. Dan dia disuruh berkhotbah. Waktu dia berkhotbah di hadapan orang banyak. Dan salah satunya adalah ayahnya. Pada waktu itu dia katakan, pada waktu itu saya merasa bahwa oh Tuhan, ternyata Tuhan bisa memberikan kemuliaan kepada orang yang biasa ini. Sampai bisa ngomong di hadapan orang tua saya juga. Padahal dulu saya adalah anak yang gak diharapkan, istilahnya biasa. Sebenarnya saudara, siapapun kita ya, kita ini adalah bejana tanah liat. Mungkin bejana kita lebih baik. Ada orang yang bejananya lebih baik dari yang lain. Satunya dari keramik, ada satunya itu dari tanah liat, bener gitu. Ada satunya dari keramik yang begitu indah, tapi sebenarnya dua-duanya tidak akan ada artinya kalau tidak ada harta karun di dalamnya. Dan harta karun itu adalah Injil yang memberi kekuatan kepada kita. Kaum muda, saya yang katakan sekarang, tes. Bukan karena engkau mendengarnya dari orang tua atau dari gembala atau dari guru sekolah minggu, enggak. Masuk lebih dalam kepada pengalaman bersama Yesus. Kata Yesus, Tuhan, saya mau masuk nih Tuhan. Saya mau mencoba nih. Saya mau masuk dan menerima engkau dalam hidup saya. Saya mau meninggalkan masa lalu saya mau meminta ampun dan saya mau masuk dan menikmati harta itu. Saya ingin tahu, katanya ini harta karun yang lebih indah dari apapun. Saya ingin menikmatinya. Sepanjang hidup saya sekarang sudah 50 lebih, hampir 60. Saya memperhatikan sejak saya remaja menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Harta biasa lah. Saya bukan memiliki kekayaan yang wah. Tetapi hidup ini dinikmati dengan puas. Makanya ada lagu, aku telah puas dengan milikku sekarang. Ini lagu zaman waktu remaja ya. Karena saya juga tidak punya rumah megah gitu. Ya punya rumah. Tapi saya bayangkan rumahnya pada waktu itu kan namanya masih muda ya. Harapannya aduh kok saya lihat ada rumah orang lain lebih bagus. Sedangkan rumah saya ini dipenuhi dengan barang-barang karena toko.
Jadi di mana-mana, di kamar nyimpan barang, di gudang nyimpan barang. Kok sementara di rumah orang lain kok begitu megah, bersih, lantai 2 bagus, kenapa gitu. Tapi ketika saya diingatkan bahwa ternyata apa yang saya miliki jauh lebih berharga. Saya tahu lagu itu. Aku telah puas dengan milikku sekarang. Harta tak banyak, rumah pun hina. Tetapi nanti dalam surga yang indah, ku dapat rumah indah dan megah. Sebuah istana tersedia bagiku. Wah, saya jalan kaki itu. Waktu itu jalan lewat kampung. Sambil lewat kampung saya nyanyikan lagu itu. Ketika di dalam diri saya keinginan untuk mendapatkan harta dunia, saya melihat bahwa ternyata harta di surga lebih berharga. Betul itu saudara. Pengalaman hidup yang diubahkan itu membuat akhirnya kita masuk pendidikan ya, sekolah, kemudian bekerja, setelah bekerja, selanjutnya berumah tangga. Semua itu menjadi bermakna. Ada orang yang berumah tangga mendapatkan istri cantik, tapi hidupnya tetap tidak bermakna. Dia masih cari wanita lain. Karena dia tidak menemukan makna. Karena apa? Sebenarnya yang kurang karena dia tidak memiliki harta karun itu di dalam hidupnya. Ada orang kaya tapi dia masih berpikir untuk bunuh diri. Kenapa? Karena tidak ada makna. Tetapi orang-orang yang menerima Injil, menerima Yesus di dalam kehidupannya, itu memberikan harta karun yang memberikan hidup kita bermakna. Konflik pasti ada, masalah pasti ada. Jangankan gitu, bangkrut juga mungkin terjadi dalam kehidupan kita. Tanpa disadari, berapa waktu yang lalu jemaat saya, dia mengatakan, Bu, Ibu mau pelayanan ke Bali? Oh iya, saya pas ada pelayanan ke Bali tanggal 9. Oh ya, pas pada tanggal itu saya juga ke Bali. Karena ada manten gitu. Dan kemudian dia katakan, kalau begitu saya akan tanggung biayanya untuk Pak Andi. Kalau ibu kan ditanggung oleh gereja yang mengundang. Ya sudah, nanti Pak Andi saya tanggung gitu. Oke, saya inapkan di hotel bersama-sama dengan kami. Waktu dia berbicara, dia masih direktur di sebuah perusahaan sepatu yang besar di Pandaan. Yang pegawainya aja 2.700. Setelah ngomong begitu beberapa waktu kemudian dia jalan ke Turki. Pulang dari Turki saudara. Langsung ownernya katakan, Bapak Ibu stop sampai di sini. Kami memberhentikan. Mungkin karena dia mendengar sesuatu atau karena nggak tahu, tiba-tiba diberhentikan. Padahal perusahaan ini mulai dengan waktu itu 500 pegawai sampai 2.700 dibawa ke pemimpinan dia nih. Tapi nggak tahu ini. Tapi kita tidak tahu ya, memang bagaimana kok tiba-tiba dihentikan dan itu menyakitkan sebenarnya. Nah setelah itu kami ke Bali. Jadi sebenarnya waktu ke Bali itu dalam keadaan baik-baik saja. Tapi rupanya Tuhan rancang. Sehingga akhirnya saya dengan Pak Andi punya waktu berdua. Khusus berempat akhirnya dengan mereka suami istri direktur dengan istrinya ini bersama-sama ketika mereka mengalami masa sulit. Tapi yang saya bersyukur, ini yang kedua dia hancur. Yang pertama dia usaha di Bali hancur berantakan gara-gara bom Bali. Ini yang kedua. Kemudian dia ngomong, waktu saya tanya bagaimana Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu baik-baik saja? Bagaimana perasaannya, bagaimana? Satu hal yang saya bersyukur, beliau katakan begini, Bapak dan Ibu jangan khawatir. Kami tidak akan menyalahkan Tuhan. Kami tahu ini menyakitkan. Tapi kami tahu bahwa Tuhan pasti melakukan sesuatu yang terbaik bagi kami. Memang masih ada kebutuhan, tapi kami percaya kami tidak akan sampai hancur berantakan walaupun kami harus dipecat secara mendadak. Wah, saya langsung katakan, wah jadi sekarang berarti nggak ada gunanya ini saya menghibur nih, karena ternyata mereka malah menghibur kita. Tapi yang saya perhatikan di sini saudara,
Sebenarnya satu kali kekayaan itu bisa pres hilang dalam sekejap. Itu bom Bali itu menghancurkan hartanya habis-habisan gara-gara bom Bali karena dia properti. Habis. Sekarang yang kedua dia seperti dihentikan padahal dia sedang membuka pabrik untuk anaknya. Itu butuh, dia katakan saya masih membutuhkan 30 M untuk menyelesaikan pabrik. Hancur, diberhentikan. Tapi ini saudara, karena harta karun ini menjadi kekuatan yang berlimpah-limpah di dalam kehidupan dia, maka itu tidak akan menggoyahkan sampai ke akar-akarnya. Setelah itu bapak ini kan memang pengusaha tapi pelayanan. Jadi dia masih pelayanan desa, khotbah dan sebagainya. Dan dia tidak menunjukkan sud gitu. Karena dalam waktu beberapa saat Tuhan ganti. 2 perusahaan besar sudah menawari. Jadi direktur aja di perusahaan kami Pak. Karena dia orang bagus, orang yang sungguh-sungguh. Tapi gak tahu kenapa gitu ya. Nah, A.W. Tozer mengatakan, kekayaan duniawi bisa sangat menipu, tetapi Injil memberikan harta yang tidak bisa dihancurkan oleh waktu atau kesulitan. Tadi kan di awal kita ngomong ya, harta surgawi itu adalah kekayaan rohani yang bernilai kekal. Orang bisa menghancurkan segala sesuatu, uang kita, perusahaan kita, hubungan kita, tapi Injil menjadi sesuatu harta yang tidak bisa dihancurkan oleh apapun. Dan ketika kita menerima Injil dan menerima Yesus dalam kehidupan kita, itu memberi kekuatan yang dahsyat untuk melewati masa-masa sulit dalam kehidupan kita. C.S. Lewis, dua-duanya ini adalah pengkhotbah Kristen yang terkenal pada masa itu ya. Jika Anda ingin benar-benar memiliki sesuatu, maka milikilah Injil. Itu adalah harta yang tidak akan pernah Anda hilangkan. Jadi kalau saudara mau supaya apa yang saudara miliki tidak hilang, milikilah Injil. Milikilah Yesus dalam kehidupanmu. Maka engkau akan merasakan apa yang disebut dengan harta yang sesungguhnya. Yang kedua saudara, harta surgawi menunjuk kepada upah atas segala perbuatan saleh yang kita lakukan untuk Tuhan. Nah, Alkitab mengatakan bahwa perbuatan baik itu tidak menyelamatkan. Betul itu. Jadi kalau seandainya saya memberikan sedekah, menjual harta saya untuk pelayanan, itu tetap tidak menyelamatkan. Saudara melakukan kebaikan apapun, itu tidak menyelamatkan. Karena yang menyelamatkan itu Injil. Yesus yang saudara terima dalam hidup saudara, yang mengampuni dosamu, menjadikanmu manusia baru, itu yang menyelamatkan. Tetapi saudara, bukan berarti bahwa perbuatan saleh atau perbuatan baik itu tidak berguna. Karena ada orang Kristen ngomong gini, wah yang penting saya jadi Kristen, percaya kepada Yesus, kan saya pasti selamat. Firman Allah kan katakan gitu. Memang benar bahwa kamu diselamatkan karena iman, bukan perbuatan. Jadi sekalipun saya tidak ke gereja, sekalipun saya jadi orang jahat, bukankah Tuhan Yesus masih mengasihi saya dan menyelamatkan saya? Nah, itu meminimalkan gitu. Seperti menganggap bahwa perbuatan baik tidak berguna. Memang untuk keselamatan tidak berguna, saudara. To receive Jesus cost nothing. Waktu kita menerima Yesus, tidak ada harga yang harus dibayar, termasuk dengan berbuat baik. Tapi ketika kita mengambil keputusan untuk follow Jesus, mengikuti teladan Yesus, maka ada harga yang harus dibayar. To follow Jesus cost something. Begitu kita melangkah lebih jauh, Tuhan aku gak hanya mengikuti Yesus, aku mau menyerahkan hidupku sepenuhnya kepada Tuhan. Maka itu berarti cost everything. Seluruh hidupmu harus kamu serahkan. Nah saudara, ketika Alkitab berbicara tentang itu, mari kita akan baca bersama-sama sudah. Di dalam Matius 6 ayat 19 sampai 24. Nah, saya tulis di situ sampai 21 saja. Supaya tidak terlalu panjang. Matius 6 ayat 19 sampai 24. Oke, saya akan bacakan ya. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga.
Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Dan ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Mamon itu berbicara tentang uang, materi. Nah, saudara, pada ayat ini memang berbicara tentang hal-hal yang kita lakukan yang memuliakan Allah. Perbuatan baik, perbuatan saleh. Kalau perbuatan saleh itu biasanya dikaitkan dengan perbuatan keagamaan, ibadah, ya, kemudian melayani, jadi WL, singgah dan sebagainya. Kemudian perbuatan baik ya menolong orang lain, menolong sesama. Kalau memberi buat gereja itu masuk perbuatan saleh. Nah, semua hal yang kita lakukan untuk memuliakan Allah, ada yang menambahkan bahkan bukan hanya untuk memuliakan Allah, tapi untuk kebaikan orang lain yang menaikkan atau membangkitkan kerohanian orang lain, maka itu disebut dengan harta yang ada di surga. Nah, harta di surga. Nah, beberapa dari ayat-ayat itu ada beberapa kebenaran. Yang pertama, saudara, mengejar hal yang rohani jauh lebih penting dari mengejar hal yang duniawi. Ayat 19 sampai 20 itu membandingkan ayat ini tadi. Kalau kamu mengumpulkan harta di bumi, ngengat dan karat. Ngengat itu rayap itu bisa rusak. Kita buat kayu sebaik mungkin tetap rusak. Ada orang simpan uangnya dimakan ngengat. Ya, dimakan rayap. Kemudian karat merusakkannya. Loh Bu, emas kan gak pernah berkarat. Benar, emas memang tidak bisa berkarat. Tapi ada ayat lain yang mengatakan pencuri membongkar serta mencurinya. Kalau ada yang lepas dari ngengat atau lepas dari karat, tetap bisa dicuri, diambil orang. Tetap bisa dirampok dan diambil orang. Tetap bisa kehilangan gitu. Nah, karena itu namanya dibandingkan nih. Ini kalau yang jasmani nih, harta yang kita punya jasmani, ini kadarnya lebih rendah daripada harta yang di surga. Harta yang di surga, karena ini sesuatu kekayaan rohani, mana ada orang yang bisa merampas yang rohani? Gak ada. Siapa yang bisa merampas? Bisa mengambil siapa? Iblis? Gak bisa. Karena apa yang kita lakukan itu seperti sesuatu yang abstrak kan? Kekayaan rohani itu abstrak. Gimana ngambilnya gitu. Nah, karena itulah dikatakan maka ayat ini Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kamu harus melakukan sesuatu yang membuat kamu bisa menyimpan yang tidak bisa satupun yang bisa mengambil darimu. Kalau kita berbuat kasih kepada seseorang, orang tidak bisa merampas itu. Karena waktu kita berbuat kasih pada seseorang, kasih yang kita sebarkan kepada mereka, kasih itu nempel di dalam hati mereka. Bagaimana merampas kasih yang sudah tertanam di dalam hati mereka? Nggak bisa, sekalipun pakai operasi hati. Hati fisik bisa diambil, tapi kasih itu nggak bisa diambil dalam kehidupannya. Dia tetap merasakan kasih yang pernah kita sebarkan kepada dia. Hal yang kedua yang dari sini pelajari adalah bahwa ketika seseorang mengejar hal-hal yang bersifat materi, maka dia akan tergoda untuk menuankan, mengilahkan materi ini. Kok bisa Bu? Kan kita bisa 50-50. Gak bisa ternyata. Ya Tuhan sudah tahu dasar, karena Tuhan ciptakan kita dan Tuhan ngerti banget kita itu seperti apa. Kita itu bukan tipe orang yang bisa menduakan Tuhan. Yang bisa, yang terjadi adalah ketika kita berorientasi pada materi, maka hati kita akan menjadikan materi itu sebagai Tuhan.
Tapi ketika kita mengorientasikan kita kepada harta di surga, kepada Injil, kepada hubungan dengan Allah, kepada hal-hal yang melakukan dengan orang lain, maka kita akan menuankan Tuhan di atas semuanya. Dan itu nggak bisa dua-dua. Tuhan saya mencintai uang tapi juga saya mencintai Tuhan, nggak bisa. Tapi yang bisa adalah pilih salah satu. Kalau engkau mengatakan mau mencintai Tuhan, maka engkau akan mencintai firman-Nya dan melakukan apapun yang diperintahkan oleh Tuhan. Nah, waktu kita mengatakan aku mencintai Tuhan, maka otomatis hal-hal yang materi, kekayaan, cinta dunia tidak menjadi sesuatu yang penting. Tetap kita butuh, gak ada orang yang gak butuh duit, saudara. Semua orang butuh duit, tapi beda, hatinya gak di situ gitu. Kalau mau tes, saya pernah menggali tentang apa yang disebut dengan kemerdekaan finansial gitu kan, secara Kristen. Ya itu saudara, tesnya itu ketahuan. Waktu kita punya uang, kita kehilangan. Pernah gak hilang uang? Entahkah dicuri, entahkah jatuh, atau HP, entahkah tiba-tiba ketinggalan di kereta, aduh hilang, atau diambil orang. Ketika kita kehilangan hal yang materi, tesnya adalah begini, apakah hati saudara kehilangan damai sejahtera sampai berhari-hari, sampai sedih, sampai gak bisa mikir, sampai gak bisa melakukan apa-apa gara-gara HP hilang. Kadang-kadang kita tidak sadar, walaupun kita adalah seorang Kristen yang tekun ya, datang ibadah, melayani, tapi begitu ini hilang, wah. Satu kali ada seorang yang saya kenal, saya sudah melihat sebenarnya kelihatan dari dia ini setiap ngobrol itu selalu ngomongnya, tante, karena dia masih lebih muda, kaum muda nih, tante ini, yang penting tuh tante nggak usah ngomong tok, mana wujudnya, uangnya mana, selalu ngomong tuh selalu dikatakan gitu. Oke, saya pikir, nah, ya. Tapi Tuhan mengasihi dia gitu. Satu kali tuh, setelah menikah, beberapa hari setelah menikah, mantan baru, dia tinggal di satu tempat kos gitu, disatroni maling. Maling itu bisa ambil barangnya dan tahu tempatnya dengan persis, sampai dia heran-heran. Pada waktu dia mendengar itu dia langsung teriak, nangis teriak. Karena apa? Dia merasa bahwa untuk mengumpulkan ini, dia bukan orang yang kaya banget. Jadi untuk mengumpulkan itu, dapat emas itu waktu dia menikah kan, ada yang ngalungin emas, ada yang itu dia kumpulkan gitu. Maksudnya dia jaga-jaga nih untuk nanti kemudian kalau dia punya anak atau apa, karena ini manten baru. Ternyata dihabiskan semua oleh maling itu tanpa tersisa. Nangis dia, meraung-raung. Ya saya enggak bisa katakan, nah itu salahmu. Rupanya Tuhan mau membuat hatimu beralih. Tapi saya enggak mau ngomong begitu kan, enggak boleh. Tapi dalam hati saya, oh Tuhan masih sayang. Dia harus dimasukkan di satu tempat, satu posisi, sampai bisa merasakan bahwa ternyata uang itu bisa hilang. Hati kita enggak boleh terpaku pada materi. Karena ketika hati kita terpaku pada materi, itu akan menjadikan materi itu tuan atas hidup kita. Padahal uang itu adalah kita tuan atas uang kita. Bukan uang tuan atas kita. Tapi tanpa kita sadar, sebenarnya uang telah kita jadikan sebagai tuan atas hidup kita. Betapa banyak, beberapa ya, enggak banyak lah, beberapa yang bercerai hanya karena uang. Salah seorang teman saya sampai saya katakan, kamu pikir kita itu anak Tuhan tidak boleh bercerai? Boleh Kristen. Lelah saya menghadapi suami saya. Dia selalu habis, setiap investasi habis. Truknya habis semua. Saya jadi dokter. Mana ada dokter mobilnya butut kayak saya sepanjang hidup. Cukup. Lebih baik saya mengatur hidup saya dan anak-anak saya. Silahkan suami saya berinvestasi, main-main silahkan. Hanya karena uang, saudara. Ini bukan perselingkuhan loh. Uang membuat seseorang bisa bercerai. Wah,
Hati-hati, makanya Tuhan tuh jauh sebelumnya. Sekarang dunia sekarang malah lebih materi lagi. Iya kan? Karena hal-hal rohani bagi anak-anak muda itu terlalu jauh, terlalu abstrak. Susah dibayangkan, tapi sesuatu yang kelihatan ini lebih jelas. Nah, oke. Yang selanjutnya. Kita harus menggunakan kekayaan duniawi untuk investasi kekekalan. Ayat 21 mengatakan, di mana hatimu berada, di situ juga, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ketika kita diberi kepercayaan dengan keuangan, ini tidak bicara hanya untuk orang kaya ya, orang yang punya uang, termasuk orang yang uangnya cukup-cukupan seperti saya, atau ada yang mungkin kurang. Apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, kita invest uang kita untuk kemana? Disitulah hati kita ikut. Ingat, karena Tuhan ngomong ada kaitannya antara uang dengan Tuhan. Jadi begitu orang itu investasi kemana, ya itulah uang situ. Nah, satu kali ada seorang pengkhotbah datang, beliau mensaksikan, tapi memang beliau ini adalah seorang hamba Tuhan di Jakarta, dari Gereja Sedang Jemaat Allah GSJA. Beliau menyaksikan bagaimana, memang saya perhatikan gerejanya bukan gereja gede, gerejanya biasa. Tapi beliau ceritakan, punya gereja itu setelah berapa puluh tahun. Cuma saya memperhatikan gereja ini, saudara, kelebihannya, karena memang gembalanya kuat sekali dengan misi. Gereja ini selalu menekankan tentang misi. Dimanapun dia buka satu kali cabang di Kalimantan, dia katakan, jemaat saya di Kalimantan semuanya rok biru dan rok abu-abu. Sudah tahu apa artinya rok biru dan rok abu-abu? Artinya adalah pelajar-pelajar. Tapi semua mengerti untuk misi. Dan ya kami dari Sati mengalaminya karena dari gereja ini dia mensupport, memberi tunjangan bulanan untuk dosen gaji dosen teologi di STT yang ada di GSJA. Berapa STT seluruh Indonesia disupport oleh gereja ini. Dia juga memberikan merintis gereja sampai di luar negeri. Makanya dia waktu membuka gereja, mendirikan gereja itu baru beberapa puluh tahun baru bisa bangun gereja untuk gereja sendiri. Sebelum itu kontrak aja, tapi pelayanan misinya banyak. Nah, satu kali dia cerita nih, ada seorang jemaat tanya, Pak Pendeta, bagaimana sih caranya supaya saya bisa memiliki hati misi? Begitu terbeban dengan misi gitu. Bapak ini, namanya Pak Pendeta Hari Agus Rimba, beliau katakan, gampang. Taruh uangmu di pelayanan misi, maka hatimu ada di misi. Kalau uang saudara taruh di bank, ya uangmu, hatimu ada di bank. Kalau uangmu engkau taruh di salah seorang istri tercinta, kasih. Ya memang pada akhirnya hatimu, memang hati harus ada di pasangan ya. Jangan sampai taruh ke wanita lain, tetap harus ke istrinya supaya hatinya di situ. Tapi ayat ini memberitahukan kepada kita bahwa sebenarnya dimanapun kita letakkan uang kita, di situ hati kita. Yang terakhir, investasi kekal tidak pernah mengecewakan karena kita tidak akan pernah kehilangan upah itu. Tuhan tidak pernah berhutang. Apapun yang kita lakukan selalu bernilai kekal. Bernilai kekal itu bukan hanya dinikmati di surga loh ya. Tapi bernilai kekal itu dinikmati sekarang. Saya suka mengatakan, ketimbang kita menilai segala sesuatu dengan uang, nilailah hubungan jauh lebih penting daripada uang. Misalnya, kalau saya seorang tua, papa mama, saya tidak hanya memberikan materi kepada anak saya, itu nilainya materi, uang. Lebih baik mungkin saya memberi kepada dia uang pas-pasan, tapi saya punya waktu dengan dia. Ini bernilai kekal. Hubungan itu sampai di surga nanti tetap loh, tetap kita jalin. Itu yang dimaksud nilai kekal. Jadi kalian tuh, kita itu harus memahami bahwa segala sesuatu yang kelihatan ini
Satu kali akan lenyap, tapi sesuatu yang bernilai kekal, hubungan, pelayanan, apapun, perhatian kepada orang lain. Sesuatu yang kelihatannya tidak bermaknanya sederhana ini bernilai kekal, membantu pekerjaan Tuhan. Saudara, maka satu kali saudara akan menikmati apa yang disebut kekalahan. Ini saya membaca sebuah kisah nih. Satu kali ada seorang di desa kecil yang bernama Samuel. Ini seorang pria namanya Samuel. Dia adalah seorang petani yang sukses. Dia mempunyai tanah yang luas, ternak yang sangat banyak. Secara materi dia hidup nyaman. Tapi dia merasakan kok ada kekosongan ya. Walaupun saya punya segala sesuatu tapi ada kekosongan. Dia waktu dia menyadari itu, dia menyadari apa ya yang saya rasa kosong. Dia orang Kristen. Dia menyadari bahwa Yesus sudah berkorban buat dia. Sudah memberkati dia dengan kekayaan luar biasa. Sudah memberi kepada dia makna kehidupan. Tapi apa yang sebenarnya masih kurang dalam kehidupan saya? Nah, satu kali waktu dia datang ke gereja, pendetanya berkhotbah tentang Filipi 3 ayat 8 yang mengatakan, lebih dari itu aku memandang segala sesuatu sebagai rugi. Karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhan jauh lebih berharga dari semuanya itu. Saat itu Tuhan bicara kepada dia dan katakan, aku harus mengutamakan Kristus daripada semua. Karena itu lebih berharga dari apapun. Karena itu harta yang termulia. Nah, ketika dia memikirkan itu, beberapa waktu kemudian hatinya digerakkan. Ketika dia merenung bagaimana saya memusatkan perhatian saya kepada Kristus. Dan dia digerakkan oleh Roh Allah untuk kemudian menjual sebagian besar loh dari kekayaannya. Dia jual ladangnya, ternaknya, karena dia melihat waktu dia mengamati apa yang Kristus mau saya lakukan. Dan dia melihat di desanya itu ada anak-anak yang tidak bisa sekolah karena biaya. Banyak yang miskin. Jadi kemudian dia jual hartanya, sebagian besar harta dan ternaknya untuk membuka sekolah. Dan akhirnya bukalah sekolah gratis untuk anak-anak yang tidak mampu. Wah, orang-orang desa terheran-heran. Wah, ini orang ini kaya kok beraninya buang-buang uang gitu. Terus nilainya apa? Enggak dapat keuntungan juga dari anak-anak miskin ini gitu. Tapi tahun berlangsung terus menerus, anak-anak mulai belajar. Ada sukacita waktu dia datang ke sekolah dan melihat anak-anak yang enggak pakai sendal belajar. Selanjutnya setelah itu saudara, bertahun-tahun kemudian sekolah itu punya nama. Menjadi pusat belajar di desa itu. Dia semakin banyak anak-anak diperlengkapi di situ. Dia memiliki banyak anak-anak, dia memiliki banyak teman. Dan dia memiliki lebih daripada itu. Dia memiliki harta benda yang sebelumnya belum pernah dimilikinya. Samuel menemukan arti sejati dari kekayaan. Bukan dari yang dia miliki, tetapi apa yang dia berikan untuk orang lain dan demi kemuliaan Tuhan. Saya menutup dengan pernyataan dari satu kata-kata bijak yang mengatakan seperti ini. Ukurlah kekayaan bukan dari hal-hal yang Anda miliki. Saudara mengukur di saudara kaya bukan karena saudara miskin atau enggak punya uang atau ada cek di tangan, bukan. Tapi melainkan dari hal-hal yang Anda miliki, tapi yang tidak Anda tukarkan dengan uang. Ada hal-hal yang tidak bisa ditukarkan dengan uang, tapi itu ternyata bernilai kekal dan lebih berharga daripada semua kekayaan yang kita miliki. Mari kita akan tunduk kepala, kita berdoa. Biarlah kita rindu pada saat ini kita membuka pola hidup kita, pola pikir kita, world view kita tentang materi, tentang uang, tentang kekayaan. Kalau saya bukan orang yang punya cukup materi, itu bukan berarti bahwa saya miskin. Karena sebenarnya kekayaan yang sesungguhnya diukur dari apa yang tidak bisa ditukar dengan uang.
Kalau saya adalah diberkati Tuhan dengan kemampuan dan kekayaan, itu juga bukan arti kekayaan yang sesungguhnya. Tapi sebenarnya kekayaan yang sesungguhnya adalah ketika kita memiliki sesuatu yang berarti buat pekerjaan Tuhan, yang membangun orang lain, yang membuat orang lain akan berkata, Tuhan Yesus terima kasih ya, ada orang yang Tuhan pakai untuk menolong saya. Oleh orang itu hidup saya menjadi naik dan menjadi berharga. Terima kasih untuk orang itu. Alkitab katakan dalam Korintus bahwa ketika kita memberi dari harta duniawi kita, memberi dari apa yang materi yang bisa kita lakukan, Alkitab katakan sebenarnya itu telah melahirkan kebajikan demi kebajikan dan juga mendatangkan ucapan syukur bagi kita dan terutama bagi orang yang menerima kasih kita. Kiranya pada saat ini kita terhubung dengan Allah. Kita nyanyikan pujian ini, ku terhubung denganmu. Dan sementara saudara terhubung dengan Allah, apapun yang Tuhan bicara dengan saudara, lakukanlah. Karena Tuhan sedang ingin saudara melakukan sesuatu dalam hidup saudara. Apakah mindset saudara membuat bahwa segala sesuatu diukur secara materi. Tapi hari ini Tuhan mengatakan bahwa keselamatan yang engkau terima jauh lebih berharga daripada semua yang engkau miliki. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Mari saat ini kita melekat di hati Tuhan. Dan sebenarnya apa sih yang Tuhan mau dalam kehidupan kita? Apa sebenarnya yang Tuhan mau, yang Tuhan katakan menyenangkan hatinya itu? Mari kita melekat kepada Tuhan. Mari kita melihat bahwa kasih Tuhan yang besar yang tercurah dalam hidup kita. Tuhan tidak ingin membuat kita binasa karena kita mengejar hal-hal yang bersifat duniawi atau hal-hal yang materi. Tapi karena Tuhan ingin supaya nilai hidup saudara lebih tinggi dibanding dengan ukuran materi. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita mengoreksi hati kita. Mari
saya akan ajak saudara bangkit berdiri dan nyanyikan pujian ini dari pertama. Kasih-Mu lah yang membuat aku berubah, yang membuat aku boleh dilayakkan untuk melakukan yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Melakukan Yang Kau inginkan, tak bisa ku terlepas. Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hatiku. Amin. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Firman-Mu, Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Sekali lagi katakan Firman-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami terhubung dengan Engkau Tuhan. Kami ingin mendengar Engkau berbicara secara pribadi. Sentuh kami dengan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kuasai pikiran kami, kuasai hati kami Tuhan. Berbicaralah, berbicaralah. Apakah kami benar sudah menjadikan Engkau Tuhan atas hidup kami? Apakah hati kami benar-benar hanya melekat kepadamu? Haleluya. Kiralah rawa makurina tasengkaralah rana masih. Haleluya, haleluya. Mari pada pagi ini kita mengambil komitmen di hadapan Tuhan. Kalau saudara ingin kembali membuat komitmen baru dan menjadikan Yesus pusat di dalam hidupmu, dan engkau ingin menjadikannya Tuhan atas hidupmu, apapun yang Dia kehendaki, engkau ingin melakukannya. Mungkin engkau mengatakan bahwa aku tidak bisa sempurna Tuhan, tapi ketika kita melekat kepada Tuhan, ketika kita menginginkan, mengejar kekayaan rohani itu, menghargai kekayaan rohani yang ada dalam kehidupan kita, maka Tuhan pasti akan memampukan kita. Saudara ingin membuat komitmen baru, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Mulai hari ini saya akan mengubah fokus saya.
Fokus saya hanya saya tujukan kepada Yesus yang justru lebih berharga dari apapun. Saya ingin menyerahkan kepada Dia dan kehendaknya. Karena saya percaya yang lain Tuhan akan cukupi. Yang lain Tuhan yang akan urus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Amin, amin. Saya akan berdoa buat saudara yang mengangkat tangan. Hari ini Tuhan, hamba-Mu berdoa sebagai seorang hamba Tuhan yang mewakili mereka. Hamba berdoa, mari Tuhan memberkati tangan-tangan yang diangkat. Mereka yang sedang belajar untuk mengejar harta surgawi lebih daripada harta duniawi. Mereka sedang berjuang Tuhan. Engkau tahu kesulitan mereka. Engkau tahu masalah-masalah yang mereka hadapi. Tetapi pada pagi ini ketika mereka membuat komitmen, kiranya Roh Allah memberi kepada mereka keberanian mengambil keputusan. Roh Kudus memberi kepada mereka kekuatan untuk melangkah. Dan Roh Kudus memberi kepada mereka hikmat dan wahyu agar mereka dapat menjalani hidup mereka dengan benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Mereka dapat mengelola kekayaan, keuangan mereka dengan benar sesuai dengan karunia yang Allah taruh di dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu. Terima kasih kiranya kami menjadi pelaku-pelaku firman. Hari ini kami akan melakukan firman-Mu dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Di dalam nama Yesus, demi nama Yesus kami menyerahkan hidup kami. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita semua. Saya serahkan. Atas nama GB Hope, kami mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Ibu Pendeta Lili. Tuhan Yesus memberkati Ibu. Saya langsung kepada pengumuman. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan, bisa mengambil amplop yang ada di depan saudara dan memasukkannya ke kotak persembahan di pintu keluar setelah ibadah ini selesai. Dan ibadah online dapat diakses nanti sekitar siang pukul 1. Untuk linknya akan diinformasikan melalui grup WA gereja. Dan untuk membangun keintiman dengan Tuhan, gereja mengajak semua jemaat untuk menyembah Tuhan di rumah masing-masing setiap pukul 8 malam. Saudara bisa mengajak seluruh anggota keluarga untuk terlibat di dalam penyembahan. Dan doa malam diadakan pada hari Rabu pukul 7 malam dan dimohon hadir 15 menit sebelumnya. Kelas Alkitab tetap diadakan di hari Kamis pukul 7 malam. Dan Komsel Dewasa Muda juga diadakan setiap hari Sabtu pukul 15.30. Mari kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita tutup ibadah pagi ini dengan doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus buat setiap waktu, kesempatan yang masih Engkau berikan kepada setiap kami. Untuk itu kami dapat berhimpun di tempat ini dalam keadaan yang baik, dipenuhi hati yang sukacita, muji menyembah-Mu, rasakan hadirat-Mu. Terlebih-lebih terima kasih buat pagi ini Tuhan, buat firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Makasih Tuhan Yesus, tolong setiap kami Roh Kudus, pimpin hidup kami, pimpin hati kami, agar kami Tuhan hidup selaras dengan firman-Mu Tuhan. Buat tuntunan-Mu pagi ini, Roh Kudus yang meneguhkan agar kami boleh hidup di dalam kehendak Tuhan, mengejar harta yang sesungguhnya. Makasih Tuhan Yesus, Engkaulah harta yang sesungguhnya Tuhan bagi kami. Ajar kami Tuhan, di dunia ini Tuhan, fokus hidup kami bukan kepada
hal yang bersifat sementara, namun pada kekalahan yang sejati Tuhan. Makasih Tuhan, makasih Roh Kudus. Kami berdoa untuk hamba-Mu, Ibu Pendeta Lili. Pakai hidupnya lebih lagi, Kau berbicara kuat dalam hidupnya, apa yang harus dibuatnya untuk hari-hari ini. Kau tingkatkan level imannya, agar hidupnya penuh iman, penuh firman. Jadi berkat, jadi saksi untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati suami serta anak-anaknya, berkati gembala kami Pak Hari, hati hamba, hati Bapa senantiasa melekat di dalam kehidupannya, memimpin segenap umat-Mu di tempat ini menjadi pribadi yang Kau mau Tuhan. Berkati istri serta anak-anaknya. Kami minta Tuhan berkat khusus buat umat-Mu GB Hope, seluruh hamba-hamba-Mu melayani tempat ini. Jadikan kami Tuhan menjadi alat-Mu Tuhan di akhir zaman ini Tuhan. Biarlah hidup kami Tuhan senantiasa berarti dan menyenangkan-Mu Tuhan. Karena kami hanya menjadikan dasar firman itu menjadi landasan dasar kehidupan kita satu-satunya Tuhan, untuk mencapai garis akhir dalam hidup ini. Makasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat Indonesia. Kami minta belas kasih-Mu untuk Indonesia. Hujan di Indonesia dengan pertobatan serta keselamatan daripada-Mu Tuhan. Makasih Tuhan Yesus buat pemimpin-pemimpin yang baru yang telah Engkau pilih Tuhan. Makasih Tuhan Yesus, berkati mereka semuanya Tuhan. Mulai Bapak Presiden, Wakil, dan seluruh jajarannya Tuhan. Hikmat kebijaksanaan ilahi turun buat mereka semuanya. Agar setiap keputusan yang dibuat boleh mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Tak lupa kami berdoa buat persembahan kami Tuhan. Berkati persembahan kami untuk kemuliaan nama-Mu. Sebentar kami boleh pulang, kami akan menerima berkat daripada-Mu. Mari kita angkat kedua tangan kita. Diberkatilah Engkau berlimpah-limpah dengan segala yang terbaik dari Allah Bapa, kasih-Nya yang sempurna di dalam Yesus Kristus, serta kekuatan, pertolongan, dan penghiburan dari Roh Kudus memampukan engkau untuk hidup di dalam segenap kehendak Allah. Kita yang sudah menerima semuanya itu, sama-sama kita katakan amin.